di ahad ketiga sebetulnya. Tafsir tematik biasanya jadwal di pekan ahad kedua, di rolling, digeser dengan ahad kemarin, karena memang bulan ini ada 5 ahad. Insya Allah nanti Pak Ustadz Dr. Naseh di ahad di pekan berikutnya insya Allah. Hari ini insya Allah kita akan membahas berkenaan dengan optimis. Kita akan bahas merujuk kepada ayat Al-Quran dan hadis Nabi, sekaligus nanti pandangan dari para ulama ahli tafsir. Kita berada di awal tahun 2023 ya, penanggalan Masehi atau penanggalan perputaran matahari. Optimis atau optimisme, dua kata yang memiliki makna yang hampir sama tetapi ada kecenderungan yang berbeda. Kalau kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, optimis itu lebih kepada orang. Jadi orang yang memiliki keyakinan, pandangan atas hal yang baik, keyakinan atau memiliki pandangan akan kebaikan, hal-hal yang baik yang bisa diraihnya. Jadi orang yang memiliki keyakinan atau pandangan akan hal yang baik. Sedangkan optimisme adalah paham, keyakinan ya. Jadi lebih kepada pahamnya. Paham akan sebuah keyakinan, harapan, tentu dalam hal ini adalah hal-hal yang baik. Jadi optimisme itu atau optimis itu konotasinya kepada hal yang baik. Bukan optimis lalu disalahgunakan menjadi hal yang buruk. Hadirin yang dirahmati Allah, antonimnya atau lawan katanya adalah pesimis. Ya, pesimis itulah kebalikannya. Ciri orang yang beriman itu memiliki optimisme, sebab pesimis adalah ciri orang kafir atau sikap orang kafir. Ketika seseorang itu mengalami stres akan permasalahan yang dihadapinya atau kenyataan yang dihadapi dan dijalaninya, ya. Lalu dari stres itu melahirkan keputusasaan. Berawal dari stres akan permasalahan hidup, lalu melahirkan keputusasaan. Nah, biasanya kata para ahli, orang yang mudah putus asa itu sikap atau tipe-tipe orang yang materialistis. Jadi mengukur segalanya dengan materi. Bahkan kata salah seorang ulama ahli tasawuf, manusia terburuk itu salah satu ciri manusia terburuk. Bahkan ini juga hadis ya, riwayat Imam Ad-Dailami. Ciri manusia terburuk itu salah satu apa? Dia mengukur kehormatan dan kemuliaan dirinya dengan materi. Lamun teu beunghar aing moal dihargaan batur, gitu, hati-hati. Ustad ayeuna lamun mobil teu mewah moal dihargaan, hati-hati Pak. Jadi kalau mengukur, misalkan ada perkataan demikian, misalkan
Kalau mengukur kemuliaan, kehormatan dirinya dengan materi, dengan harta duniawi, hati-hati dia akan menjadi ciri orang terburuk, manusia terburuk. Sebab dari perkataan, dari sikap itu akan melahirkan pandangan segalanya harus menggunakan materi, atau pandangan menghalalkan berbagai cara yang penting meraih materi. Dan memang umumnya kata para ahli penelitian, orang yang mudah stres dan putus asa itu awalnya dia memiliki sikap materialistis. Tahu tingali di lemur yang biasa-biasa saja, cukup dahar asal ayah. Jeung cengek make cikur make uyah direnos col ku sangguhaneut raos we. Teu banyak pikiran sampai atah digorogoh gitu. Teu stres, teu bingung. Sabab teu bawa ukuran standar materi. Mana nu aya halal dah makan. Itu umumnya. Saya katakan lazimnya begitu. Ya. Tidak mengatakan saya katakan orang yang mewah salah. Jangan juga kita berprasangka buruk kepada orang yang memiliki materi yang banyak. Salah. Itu lebih kepada diri kita sendiri. Sikapnya jangan begitu. Tapi kalau memandang orang lain jangan buruk sangka. Wah, saya tambah duniawi, salah juga. Nggak boleh kita begitu. Sebab boleh jadi dia adalah pahlawan bagi keluarganya, pahlawan bagi orang-orang terdekatnya. Dengan materi yang dia kumpulkan itu. Dia membantu, dia berbagi. Jangan kita buruk sangka kepada orang demikian. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Lalu mengapa orang itu pesimis diawali karena stres, kemudian orang stres itu akan melahirkan putus asa, dan biasanya sikap yang putus asa itu adalah orang-orang yang materialistis. Maka kesimpulannya kata para ahli, orang-orang yang demikian adalah manusia yang jiwanya kosong dari ajaran agama. Jadi muaranya itu, ujung-ujungnya itu adalah karena dia kosong dari ajaran agama. Jadi bukan masalah stresnya atau putus asanya atau materialistisnya, tapi yang menjadi penyebab utamanya adalah jiwanya kosong. Ilmu umumnya mah wawasan tong ditanya. Perpolitikan jangan ditanya, dia lebih tahu. Ilmu duniawi, wah bisnis lebih hebat. Ditanya bagaimana Indonesia ke depan, wah bicaranya lebih lantang. Tapi jiwa agamanya, ajaran agamanya kosong, jiwanya kosong. Jangan dilihat gelarnya profesor bahkan sekalipun dia bisa stres, bisa pesimis. Kalau jiwanya kok kosong. Karena hidupnya materialistis. Itu pesimis. Sebelum saya bahas optimis, saya akan huraikan dulu pesimisnya dulu. Karena kalau hanya membahas optimis saja sebentar. Hadirin yang dirahmati Allah, ini menjadi sikap dasar manusia, ya. Menjadi sikap dasar atau keumuman, bisa saja saya katakan mungkin bukan sikap dasar manusia, tapi lazimnya manusia. Merujuk kepada surah Al-Ma'arij ayat 20 hingga 23, manusia teh suka begitu. Jadi bahasa kitanya lu sih gitu, ya gitu. Jadi manusia itu memang suka begitu. Idza massahus syarru, surah Al-Ma'arij ayat 20, jika manusia itu terkena keburukan, manusia ditimpa keburukan, musibah, apapun bentuknya yang dianggap buruk oleh kita, bentuknya apapun, maka kebanyakan manusia itu jazua. Idza massahus syarru jazua. Jika dia tertimpa
terkena keburukan, manusia pada umumnya jazua, berkeluh kesah. Jadi apa sifat manusia itu? Pertama apa? Jika terkena keburukan, jika ditimpa musibah, dia lantas berkeluh kesah. Jadi tergesa-gesa, Pak. Ya karena jiwanya kosong tadi. Langsung dia berkeluh kesah. Dan luar biasanya kata para ahli, dan ini disampaikan oleh para ahli tafsir, orang yang mudah berkeluh kesah ketika ditimpa musibah itu adalah orang yang pernah mendapatkan kebahagiaan. Itu lazimnya. Orang yang mudah stres, orang yang mudah pesimis, orang yang mudah putus asa, orang yang mudah berkeluh kesah atas musibah yang menimpanya, biasanya orang yang sebelumnya mendapatkan kenikmatan. Orang yang sebelumnya mendapatkan rahmat. Ini dihuraikan oleh Allah dalam surah Al-Hadid misalkan. Dihuraikan oleh Allah. Jika kami timpakan kepada mereka, pernah kami timpakan satu rahmat, kata Allah. Satu kebahagiaan, satu kesejahteraan, lalu kami cabut rahmatnya. Lantas mereka berkeluh kesah, lantas mereka berputus asa, dan mereka melupakan rahmat Allah, bahkan mereka tidak bersyukur kepada Allah. Itu lazimnya begitu. Anu baheulanya pernah sagala aya. Bro dipantau, bro dijuru pecik paribasa. Ngalayah di tengah imah. Kebon lobak di lebak, tekalebok paribasa. Segala aya, lalu dicabut oleh Allah satu persatu. Lalu dia mengalami satu keadaan, satu kondisi yang itu luar biasa, berbeda dengan kondisi sebelumnya, mungkin 180 derajat. Itu orang dengan lantas dengan segera dia berkeluh kesah. Itu lazimnya begitu. Jadi orang yang mudah berkeluh kesah itu orang yang sebelumnya mendapatkan rahmat atau kesejahteraan dari Allah. Jadi itu lebih mudah untuk putus asa, Pak. Jadi dibandingkan orang miskin yang terkena musibah, lebih rentan orang kaya, orang yang pernah segala ada, dicabut nikmatnya untuk putus asa. Itu lebih rentan begitu. Orang yang dulunya serba dihargai, memiliki jabatan yang tinggi, pantau mobil gitu pernah mukakan kesorangan lah kayak gitu, dibukakan ke batur, lempang oge pernah lempang sorangan, dikawal kiri kanan, itu lebih cepat sindrom power, lebih cepat. Tapi bagi orang yang jiwanya kosong, yang jiwanya tanpa ada ajaran agama, itu orang begitu lebih mudah untuk stres, Pak. Makanya mengapa banyak orang yang mohon maaf dia meninggal cepat, padahal dulunya seorang yang dagangkan itu tidak bisa menerima keadaan. Setelah dulu dia dieluk-elukan, diagung-agungkan, padahal semua ada masanya, ada waktunya, semua ada gilirannya. Semua bagikan roda berputar, kadang di atas, kadang di samping, kadang di bawah. Itu yang harus dipahami. Dan orang yang demikian itu mudah putus asa. Lagi-lagi, sekali lagi, yang muaranya, yang landasannya kosong nilai-nilai agama. Kan biasanya begitu. Sindrom power itu kan. Dulu dia memiliki kekuasaan, sekarang wah dilecehkan. Itu sudah mudah sakit dia. Tapi orang-orang yang nilai-nilai agamanya kuat, malah di akhir kehidupannya, di ujung pensiunnya, ataupun dia malah lebih dekat dengan agama. Dia katakan, eta mah baheula. Itu mah dulu. Setiap ada zamannya, ada waktunya, ada masanya. Kan begitu. Hadirin yang dirahmati Allah. Lalu yang kedua, wa idza massahul khairu, dan jika manusia ditimpa kebaikan atau mendapatkan kebaikan, manua, sayangnya dia kikir, tidak bersyukur kepada Allah, tidak menerima. Ketika musibah lantas dengan segera menyalahkan Allah.
Tuhan tidak adil. Gusti, tuh, kenapa saya begini ketika ditimpa musibah? Tapi ketika diberikan dia kebaikan, diberikan anugerah, dia katakan, saya mah kerja keras. Kerja keras malah sukses. Antas dia melupakan Allah. Dan dia mengatakan, ini hasil usaha saya. Ketika dia mendapatkan jabatan, ketika dia terpilih mendapatkan jabatan misalkan, dia katakan, strategi saya mah benar tuh. Strategi politik saya benar. Saya sudah membuat strategi yang benar. Dia tidak langsung kembalikan kepada Allah. Berbeda 180 derajat ketika dia ditimpa musibah. Lantas dia kembalikan kepada Allah seperti orang yang benar-benar tawakal kepada Allah. Itu adalah perbuatan yang tidak adil, kata para ulama di tafsir. Ketika keburukan ditimpa dia, memang takdir ya Allah. Benar. Tapi ketika dia mendapatkan kebaikan, kemana Allahnya? Allahnya dikemanakan, kan begitu. Tuhannya dikemanakan. Dia mengatakan ini hasil kerja keras saya. Saya mau kerja keras itu. Kan begitu. Hadirin yang dirahmati Allah, sifat manusia wa idza massahul khairu manua. Jika dia mendapatkan kebaikan, dia bersikap bakhil dan kikir, manua, tidak bersyukur, tidak mau berbagi dengan orang lain. Berbeda ketika dia dalam kondisi di bawah, wah dia minta tolongnya pada orang lain. Tapi ketika dia mendapatkan itu, dia sembunyikan, dia tidak mau berbagi kepada orang lain. Kemudian, siapa orang-orang yang bisa terhindar dari dua hal tadi? Siapa orang-orang yang bisa menghindari perbuatan-perbuatan tadi? Tidak cepat putus asa, tidak segera berkeluh kesah, tidak cepat dia pesimis. Kemudian kalaupun dia mendapatkan kebahagiaan, dia tidak kikir. Siapa orang-orang yang bisa menghindari itu? Illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Ya. Illal musallin, kecuali orang-orang yang senantiasa mendirikan salat. Alladzina hum ala salatihim, yang mereka terhadap salatnya daimun, berkesinambungan, daimun, istiqomah. Sehingga kata para ahli, istiqomah itu memiliki akar kata koma. Koma artinya berdiri, koma artinya melaksanakan. Jadi kalau sholat tanpa didasari dengan ilmu, hanya ikut-ikutan saja, itu baru koma, baru melaksanakan sholat. Sekadar ikut-ikutan saja. Tetangganya sholat ke masjid, iringan lah. Orang lain sholat, ikut sholat saja. Itu baru koma. Kalau dia mau memahami, mempelajari ilmu tentang sholat, bertanya, nanya, kanu ngerti, kanu bisa, naros kanu ngartos, mau bertanya, maka dia sudah meningkat sedikit. Dan dia mau mempelajari ilmu tentang sholat, bahkan paham tentang ilmu tentang sholat. Ibaratnya contohnya nih, maka dia sudah masuk kategori aqoma. Dia orang yang mendirikan sholat. Tapi dalam kondisi apapun, dia tetap berkesinambungan melaksanakan sholat. Dia tetap teguh pendirian terhadap sholatnya. Maka orang yang demikian, orang yang istiqomah, orang yang istiqomah, orang yang daimun, ya, orang yang alladzina hum ala salatihim, mereka adalah orang-orang terhadap salatnya daimun, berkesinambungan. Mereka berkesinambungan. Itulah orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang istiqomah terhadap salatnya. Mereka jiwanya terisi, jiwanya tidak akan kosong. Kalaupun mereka ditimpa musibah oleh Allah, tidak mudah stres, tidak mudah putus asa, ya, tidak mudah mereka menyalahkan keadaan, karena jiwanya sudah kuat diisi dengan nilai-nilai agama. Dan yang paling pokok dalam hal ini adalah daimun, mereka
langgeng dan kekal, mereka berkesinambungan ala sholatihim, terhadap sholat-sholatnya. Orang yang mendirikan sholat, istiqomah dalam sholatnya, mereka akan terhindar dari sikap, perbuatan, stres, dan mudah putus asa. Jadi nutara sholat, sokobarian, stres. Orang yang mudah putus asa, orang yang mudah menyalahkan keadaan, orang yang mohon maaf mungkin juga bunuh diri, pasti orang-orang yang bukan daimun ala sholatihim, atau mereka bukan orang-orang yang alladzina hum ala sholatihim daimun, bukan orang-orang yang berkesinambungan dalam sholatnya. Ini kuncinya. Hadirin yang dirahmati Allah. Bahkan begitu kerasnya manusia dalam keputusasaannya, ya, saking kerasnya manusia itu putus asa. Allah jelaskan dalam ayat yang lain, ya, selain tadi Al-Ma'arij ayat 20 sampai 23, Allah huraikan dalam ayat yang lain, misalkan surah Al-Isra ayat 11, saking kerasnya keputusasaan manusia dalam keputusasaannya pada satu waktu, dan dia sangat tergesa-gesa, mereka digambarkan oleh Allah, wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kanal insanu ajula. Seringkali manusia memohon, meminta kepada Allah. Wa yad'ul insanu, seringkali manusia berdoa, meminta, al insan manusia, bisyarri dengan keburukan. Kieu-kieu teh hirup geus paehkeun lah Gusti. Nah gitu. Jadi seringkali manusia minta keburukan kepada Allah. Doahu bil khair, semangat berdoa meminta keburukannya itu seperti manakala ketika dia meminta kebaikan. Persis seperti dia minta kebaikan. Saking manusia ketergesa-gesaannya, keputusasaannya. Wa yad'ul insanu, dan seringkali manusia meminta, berdoa kepada Allah, atau berdoa atau meminta kepada Allah bisyarri, dengan keburukan. Ini ciri orang yang putus asa. Hidup susah, pekerjaan tidak ada, misalkan. Kubatur tadi hargaan, miskin matergan, geus bening paeh lah. Ibarat begitu, dia katakan mendingan mati sajalah. Ngapain juga hidup? Atau dia sakit gigi, dia benturkan kepalanya ke dinding. Padahal yang sakit adalah giginya, dia mengorbankan kepalanya. Padahal yang sakit adalah jarinya, dia potong tangannya. Itulah manusia. Wa yad'ul insanu bisyarri, dan seringkali manusia yang putus asa, gambaran manusia, lukisan manusia yang putus asa itu, dia sampai-sampai dia tergesa-gesa minta kepada Allah keburukan. Kadu'aahu, atau du'aahu bil khair, seperti mana mereka meminta kebaikan. Dan hal ini adalah wa kanal insanu ajula, dikarenakan kebiasaannya, umumnya, wa kanal insanu, manusia, ajula adalah putus asa. Ajula, tergesa-gesa, tersabar. Sabar, disebabkan manusia tidak sabar dengan keadaan, sampai dia wa kanal insanu ajula, kata Allah. Dan kebanyakan manusia itu ajula, hayang segera, ingin segera. Kalau dia mencapai target itu ingin segera dapat, melupakan proses. Bahkan tidak sedikit dia menghalalkan berbagai cara demi mendapatkan targetnya. Dia tidak sabar, hayang buru-buru nilai, yang buru-buru lompat lantai 10, lantai kahiji oke, can ditep, can diinjak, ibaratnya begitu. Lantai kedua juga belum dia lalui. Itulah sikap manusia, ingin segera mengakhiri keadaan. Keinginannya itu manusia ingin lompat sekaligus. Padahal tidak ada yang instan, kecuali ini instan, kecuali makanan yang instan. Kan begitu. Dia tidak mengikuti prosesnya, tidak mengikuti sunnatullahnya. Itulah manusia kebanyakan demikian. Dan itu adalah orang-orang yang tergesa-gesa. Pada Rasulullah SAW mengingatkan dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Apa kata Rasulullah SAW? Nabi SAW bersabda, ketenangan adalah dari Allah, dan
tergesa-gesa dari setan, atau tergesa-gesa adalah perbuatan setan. Ketenangan al-waqar minallah, dari Allah. Dan tergesa-gesa, ya, terburu-buru, tergopoh-gopoh, ingin selalu segera tanpa melalui proses, bahkan menghalalkan segala cara. Dia tidak sabar dengan keadaan yang dia sedang hadapi. Itu minasyaiton, di antara perbuatan setan. Nah, kita pilih yang mana? Saya menarik, ada sebuah kisah, ini kisah nyata, ya, dalam sebuah riwayat Imam Syafi'i dan Imam Malik. Suatu hari Imam Syafi'i dan Imam Malik itu berdebat, bukan berdebat, berdiskusi. Ini seorang murid dengan guru, Pak. Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, rizki itu bisa didapatkan kalau dengan ikhtiar. Itu pandangan Imam Syafi'i. Kalau tidak ikhtiar, kita tidak akan memperoleh rizki. Kita harus ikhtiar. Allah akan berikan rizkinya kepada siapapun mereka yang berikhtiar. Kata Imam Malik, rizki itu didapat karena takdir Allah. Itu kata Imam Malik. Ini diskusinya dua orang murid dengan guru. Kata Imam Malik apa? Rizki itu didapat karena takdir Allah. Lalu suatu hari Imam Syafi'i pergi keluar. Dia keluar dari rumah. Dia melewati satu kebun kurma yang di dalamnya ada seorang petani kurma sedang memanen kurmanya. Dan Imam Syafi'i membantu memanen kurma itu. Imam Syafi'i membantu. Dia membantu, ya. Lalu setelah beres dia membantu mengambil kurmanya atau memanen kurma petani itu, dia diberi kurma satu ember. Kalau sekarang ember mungkin, ya, atau satu wadah. Dia diberi kurma satu ember. Kemudian Imam Syafi'i mengirim atau datang bersowan kepada Imam Malik memberi kurma itu. Dia datang. Apa kata Imam Syafi'i? Seandainya saya tidak keluar rumah dan tidak berikhtiar, saya tidak akan mendapatkan kurma ini. Lalu Imam Malik, apa kata Imam Malik? Dari tadi saya menginginkan kurma, ternyata Allah kirimkan lewat kamu. Dua-duanya tertawa. Imam Syafi'i tertawa, Imam Malik tertawa. Paham nggak apa maksudnya, Pak? Dua-duanya pendapatnya benar. Gitu. Akhirnya Imam Malik tertawa, Imam Syafi'i tertawa. Sebetulnya saya juga menginginkan kurma dari tadi. Berharap Allah berikan kurma, ternyata Allah berikan lewat kamu. Kata Imam Malik. Akhirnya dua-duanya tertawa. Itulah obrolan dua orang berilmu, ya, dua ulama mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i, ya. Itu dua orang, Imam Syafi'i dan Imam Malik. Hadirin yang dirahmati Allah, jadi memang rezeki itu dalam pandangan ahli sunnah wal jamaah pada satu sisi, ya, sudah Allah tentukan, betul, kita yakin. Tapi pada sisi yang lain kita diharuskan untuk berikhtiar untuk mendapatkannya. Sehingga jangan kita menganggap itulah kehebatan yang saya lakukan, jangan kita menganggap itu hasil ikhtiar saya semata, jangan, karena ada takdir Allah, qadarullah, semua sudah Allah tentukan, sudah Allah takdirkan, ya kan, begitu kan. Hadirin yang dirahmati Allah, sehingga itu tidak akan menimbulkan putus asa ketika tidak mendapatkannya, dan tidak akan sombong ketika mendapatkannya. Begitu kuncinya, kan ujung-ujungnya nilai agama, pemahaman akan nilai agama, sehingga jiwanya tidak kosong. Nah, kemudian putus asa itu, sekali lagi saya katakan tadi di awal, seringkali menimpa kepada orang yang pernah diberi nikmat oleh Allah. Itu kuncinya. Seringkali putus asa itu dialami oleh orang yang sebelumnya mendapatkan nikmat. Berbanding atau berbeda, tidak mudah putus asa kepada orang yang sudah terbiasa hidupnya adalah biasa-biasa saja atau miskin. Adi mah yang daging hayu, yang uyah hungkul hayu, kan gitu. Karena dia sudah biasa gitu. Sudah biasa dulunya dia makan di kampung, dia orang miskin, pernah miskin dulu. Saya makan apa saja saya siap.
ini pernah ngalami, hidup begini pernah ngalami. Berbeda dengan orang yang instan langsung tiba-tiba dia mendapatkan anugerah itu dari keturunan, misalkan dari keluarganya, itu mudah stres, mudah goyang, tidak kuat mentalnya. Sehingga didik anak-anak kita itu untuk berusaha, untuk kuat mentalnya. Dia harus mencari jati dirinya, jangan lantas diberikan begitu saja, karena itu akan lemah mentalnya. Dia tidak mengalami hidup bagaimana kerja keras, bagaimana banting tulang, atau bagaimana dia pahitnya. Kalau dia tidak mengalami itu, langsung tiba-tiba dia mendapatkan, kalau makan dia tinggal makan. Ajarkan mencuci piring, ajarkan setelah makan simpan kembali piringnya ke wastafel. Jangan disimpan di rumah lalu diambil oleh orang tuanya. Ajarkan dia minimal menyimpan piring. Orang tuanya sudah masak, sudah mencari nafkah, anaknya hanya tinggal makan saja. Udah makan, piringnya dia simpan. Ajarkan cuci piring. Kalau ada sampah, ajarkan dia buang sendiri. Ajarkan hal yang demikian, ajarkan dia bersih-bersih. Ajarkan. Karena itu akan membuat karakter dia tahu bagaimana cara mendapatkan sesuatu. Jangan diberikan ikannya, Pak Haji. Berikan pancingnya kan gitu. Ajarkan demikian ya. Gitu. Jeung tara can aya nu ngirim ikan dia tuh, tara mancing can aya nama gitu. Hadirin yang dirahmati Allah, kemudian yang terakhir, apa caranya? Ya. Cara Al-Qur'an untuk menghilangkan keputusasaan tadi supaya optimis. Ya. Apa solusi Al-Qur'an ya, atau cara yang diberikan Al-Qur'an untuk menghadapi kesulitan dalam kehidupan atau supaya tidak mudah putus asa tadi? Maka kuncinya merujuk kepada surah Al-Baqarah ayat 45, ada 2. Apa kata Allah? Dibacakan tadi di awal oleh kita, wasta'inu, hendaklah kalian memohon pertolongan kepada Allah. 1, bis sobri wassalah, dengan sabar dan doa. Sholah di sini para ahli tafsir seringkali mengartikan doa. Jadi kuncinya atau caranya, maksud saya, cara untuk menghadapi kesulitan itu bagi orang yang beriman, hadapi dengan 2 cara. Pertama sobar, yang kedua sholat atau doa. Sobar dalam artian bukan ceroboh. Kalau ceroboh, tergesa-gesa, namanya pesimis. Sobar itu dia mampu melalui dulu prosesnya. Dia mau melalui dulu sunnatullahnya. Tidak tergesa-gesa, itu orang sobar. Percayalah suatu hari nanti pada ujungnya akan indah. Percayalah nanti dia akan mendapatkan apa yang Allah terbaik dari Allah yang berikan. Jadi orang yang sobar itu bukan orang yang tergesa-gesa, bukan orang yang tergopoh-gopoh, bukan orang yang ajula tadi teh berkeluh kesah. Jadi betul memang wasta'inu bis-sabri, hendaklah meminta pertolongan kepada Allah dengan sobar. Sobar. Apa sobar? Pembahasan yang tadi di awal. Itulah ciri orang yang sobar, kebalikan dengan ciri orang yang pesimis. Di awal sudah kita sampaikan ciri orang pesimis begini, sikap manusia begini. Nah, orang sobar mah sebaliknya tidak begitu. Itu maksud saya. Dan yang kedua, wassalah, dengan doa. Karena doa adalah senjata bagi orang yang beriman. Doa itu senjata bagi orang yang beriman. Maka nasihat orang tua kita, ya hebat orang tua kita itu. Seringkali menasihatkan, ya sabar, kayak aya waktu. Sederhana tapi jero atau Pak. Dalam tapi. Nyesek jalanin kayak aya waktu. Yakin kayak dia bakal indah, bakal menang. Itu nasihat-nasihat orang-orang tua kita yang selalu memberikan optimisme dalam jiwa kita. Ya, selalu memberikan sikap optimis dalam jiwa kita. Karena memang betul Al-Qur'an mengajarkan wasta'inu bis-sabri wassalah, dan mintalah pertolongan kepada Allah. 1 dengan sobar. Apa sobar? Pembahasan yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Wassalah dan doa. Mengapa dengan doa? Karena doa adalah silahul mu'minin. Doa adalah senjata orang yang beriman. Doa adalah senjata orang yang beriman. Dan orang yang senantiasa berdoa kepada Allah,
dia orang-orang yang memiliki optimisme yang tinggi. Mengapa? Sebab doa adalah harapan. Sebab doa adalah sikap penghambaan diri kita kepada Allah. Sebab doa adalah bukti ketidakberdayaan kita. Hanya Allah yang maha kuasa segalanya. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Orang yang berdoa itu orang yang begitu. Orang yang optimis, orang yang punya harapan, orang yang yakin akan Allah kabulkan doanya. Bukankah doa mengajarkan demikian? Karena memang orang-orang yang berdoa itu diajarkan oleh Al-Quran, diajarkan oleh hadis, oleh Rasulullah SAW, ketika berdoa tidak boleh ada sedikit pun perasaan, segala doa saya tidak akan dikabulkan. Tidak boleh. Itu akan menjadi doa tidak dikabul oleh Allah. Ketika berdoa, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita harus meletakkan sebuah keyakinan akan doanya dikabulkan oleh Allah. Doanya akan dikabulkan oleh Allah. Tidak boleh kita berdoa, dikabulkan gak ya doa saya? Anu kamari can dikabulkan, Korea nggak doa deh. Tidak boleh. Karena berdoa harus meletakkan sebuah keyakinan. Ketika berdoa itu harus yakin doanya akan dikabulkan. Sehingga kata Allah, ud'uni astajib laku, mintalah kepadaku niscaya akan aku perkenankan permohonanmu. Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadis yang sahih, semua doa pasti dikabulkan dengan 3 kemungkinan. Pertama, boleh jadi ada kemungkinan doanya itu dikabulkan seperti apa yang dia minta. Itu yang pertama. Tapi Allah Maha tahu, Pak. Yang kedua, doanya akan dikabulkan oleh Allah dengan pahala berupa kebaikan nanti di akhirat. Yang ketiga, wa imma, dan ada kalanya doa kita dikabulkan oleh Allah, ayan sorifa anil musibah. Bukti doa dikabulkan oleh Allah yang ketiga dengan cara Allah, dengan cara apa? Kita dihindarkan dari musibah, dihindarkan dari bencana. Itulah cara Allah mengabulkan doa-doa kita. Sehingga jangan lelah dengan berdoa. Mengapa? Diakhiri dengan ayat inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Dan sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. 2 hal itu menjadikan orang-orang yang beriman senantiasa optimis dalam kehidupannya, dan dia membuang jauh-jauh sikap pesimis. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.